2281. Setelah berkata sampai di sini, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, apakah kamu tahu, jika kamu tidak berlutut, ada kemungkinan kamu akan mati. Damar sudah siap untuk bergerak. Dia mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Halt sambil mengangkat alisnya. Di sudut bibirnya muncul aura yang dingin. Ketika melihat pandangan provokatif dari Damar ini, raut wajah Halt sedikit berubah dan berkata, sangat menarik. Benar-benar menarik. Di kota Trafford ini, sudah lama tidak ada orang yang menarik seperti kamu ini. Ayo ke sini, kemarilah, datanglah ke sisiku sini. Damar tercengang. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak dapat menangkap apa yang sedang dipikirkan oleh Halt. Tapi semakin dekat jarak antara dia dan Halt, maka semakin besar kemungkinan dia bisa membunuh Halt dengan satu serangan. Damar tentu saja tidak akan menolak alasan yang seperti ini. Ayo naik. Melihat Damar tidak bergerak juga, Halt berkata sekali lagi. Ekspresi Damar terlihat tenang. Dia berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang tangga dan berjalan menuju ke arah Halt. Pada saat ini, dari belakang terdengar suara teriakan yang keras. Akhirnya acara perjamuan akan segera dimulai juga. Di bawah sana, seseorang berbicara. Damar melirik sejenak. Di bagian bawah sebagian besar orang sedang duduk. Kebanyakan dari mereka adalah ahli bela diri tingkat dewa. Seharusnya mereka adalah para pejabat-pejabat tingkat tinggi di kota Trafford. 99 orang yang tadi sudah selesai berganti pakaian. Mereka semua didorong ke tengah aula yang kosong. Ada orang yang melihat bahwa Damar berdiri di sisi Halt. Dalam mata mereka langsung menunjukkan rasa iri dan cemburu. Acara pertama perjamuan kali ini. Pada saat ini, sebuah suara yang nyaring terdengar bergema, membunuh orang untuk meningkatkan kesenangan. Sudut mulut Halt sedikit menyeringai lalu berkata, orang itu. Dia menunjuk ke arah seorang wanita yang bertubuh kurus. Wanita itu yang semula menunjukkan wajah gembira, dalam sekejap langsung berubah menjadi putus asa. Dia bergegas berlutut di lantai dan berkata, penguasa kota, ampuni saya, tolong ampuni nyawa saya. Tapi tidak ada orang yang bersimpati dengan wanita itu. Mereka-mereka yang tidak terpilih, saat ini bahkan merasakan sedikit kegembiraan. Sedangkan para ahli bela diri tingkat dewa yang berpartisipasi justru terlihat lebih bersemangat. Seseorang melangkah maju dan berkata, hari ini aku yang akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju ke depan. Dia meraih dengan satu tangan dan sebuah cambuk langsung muncul di tangannya dalam sekejap. Tangannya diangkat sedikit lalu cambuk itu langsung menebas di punggung wanita itu dalam sekejap. Ah! Wanita itu segera mengeluarkan suara jeritan keras dan menyedihkan. Ketika Damar melihat adegan satu, dalam hatinya sekali lagi muncul suara dentuman yang keras. Amarah dalam dirinya sudah mulai melonjak naik. Mereka ini membunuh orang untuk menambah kesenangan mereka dan juga bukan pembunuhan biasa, melainkan penyiksaan sampai mati. Semakin keras wanita itu menjerit pedih, di dalam mata semua orang justru semakin bersemangat. Mereka mengendalikan semua yang ada di kota Trafford ini. Mereka adalah para penguasa di kota ini. Dalam keadaan yang seperti ini, para pejabat kota Trafford telah membudidayakan orang-orang abnormal yang tidak terhitung jumlahnya. Tolong selamatkan nyawaku. Saya mohon pada kalian. Wanita itu memohon tanpa memperdulikan punggungnya yang berdarah-darah itu. Dia telungkup di lantai dengan tubuh yang gemetar. Apa kamu merasa takut? Pada saat ini, dari sebelah telinga Damar, Halt tertawa dengan mata menyipit dan berkata, selanjutnya adalah giliranmu. Oh begitu. Damar menolehkan kepala dan menatap ke arah Halt. Kamu tampaknya bersikap seakan-akan dirimu sangat mulia, seolah-olah kamu sangat meremehkan tentang status yang ada, bahkan berani tidak menghormatiku. Aku paling menyukai orang yang keras kepala seperti kamu ini. Selanjutnya adalah giliran kamu. Aku akan menyiksa kamu dan akan menginjak-injak semua martabatmu itu di tanah. Nada suara Halt terdengar tenang sambil melihat pemandangan di depan lalu melanjutkan. Pada saat itu, kamu akan memohon belas kasihan padaku. Semakin keras kamu mengemis padaku, aku akan menjadi semakin bersemangat. Pada saat ini, pria bercambuk itu mengangkat tinggi-tinggi cambuknya lagi. Lalu pada saat yang sama, di sebelah terdapat orang lain yang berkata, biarkan aku menggunakan api untuk memanggang wanita itu sejenak. Nanti kita bicarakan lagi setelah satu cambukan milikku ini turun. Pria bercambuk itu mengangkat cambuknya lagi. Tolong! Di bawah sana, wanita itu berteriak dengan keras, siapapun juga. Tolong aku, tapi tidak ada orang yang menolongnya.
Semua orang memandang kejadian ini dengan perasaan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kamu masih saja terlihat sangat tenang. Halt bertanya dengan heran setelah melihat raut wajah Damar. Semua ini belum seberapa untukku. Pada saat ini, Damar berkata dengan suara tenang. Dia melihat ke arah pria yang memegang cambuk yang ada di bawah sana. Suaranya bergema di seluruh aula jamuan. Dalam sekejap, seluruh aula ini menjadi sangat sunyi. Suara Damar terdengar dengan jelas di aula utama itu. Pada saat yang sama, Damar melakukan pergerakan. Dia seketika menghilang secara tiba-tiba dari tempatnya dan muncul di hadapan si wanita yang dipukul tadi. Kemudian dia langsung menahan cambuk yang dilayangkan ke arah wanita tersebut. Kamu, si pria mengamuk kesal saat melihat Damar menahan cambuknya. Lepaskan. Halt langsung duduk tegak pada saat itu. Dia melihat ke arah Damar dengan penuh ketertarikan sambil berkata, menarik sekali. Di kota Trafford kita ini ternyata ada sosok yang begitu menarik. Sosok yang ingin berpura-pura terlihat lemah demi mencari kesempatan untuk menang. Perjamuan hari ini sungguh menarik. Benar sekali, Tuan. Pasti akan sangat menarik untuk menyiksa pemuda itu nanti. Semua orang di sekitar tempat itu sepertinya belum merasakan keseriusan dari masalah ini. Sorot mata mereka bahkan terlihat semakin bersemangat saat melihat kehadiran Damar. Tempat seperti kota Trafford dan Istana Langit benar-benar sangat aman. Jika mereka berada di tempat tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa melawan mereka. Terkecuali Dewa Utama atau pasukan The Nine Swords. Si wanita yang ada di bawah tampak sangat terkejut saat melihat Damar. Aku bilang lepaskan, amuk si pria yang melayangkan cambuk. Damar menyipitkan kedua matanya ketika menatap si pria. Setelah itu, tatapan mata si pria mulai berubah menjadi kosong. Kemudian Damar melemparkan pandangannya ke arah Halt. Awalnya aku ingin sekali langsung membunuh kamu. Aku sangat ingin menghabisimu dengan satu serangan, ucapnya dengan nada bicara yang tenang. Tapi sekarang setelah aku melihat semua hal yang terjadi di sini, aku merasa bahwa membiarkan kau mati begitu saja adalah hal yang terlalu mudah. Hah, bola mata Halt seketika menyusut. Apa maksudmu? Aku ingin kalian semua yang ada di sini untuk mati. Semuanya, seru Damar dengan tenang. Halt seperti merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Dia menyipitkan kedua matanya ke arah Damar dan bertanya, bukankah kamu penduduk kota Trafford? Sebenarnya kamu siapa? Damar memperkenalkan dirinya sendiri dengan nada bicara yang masih tenang. Damar tahu bahwa cepat atau lambat dia beserta dengan teman-temannya akan memberitahukan urusan mereka di Istana Langit. Bahkan dia merasa bahwa seluruh orang di Istana Langit mungkin sudah tahu saat ini bahwa dirinya lah yang membunuh Lokan dan Boa. Tentu saja akan lebih baik jika mereka bisa bersembunyi. Namun dia juga tidak peduli lagi setelah semuanya sudah terungkap sekarang. Bagaimanapun juga, dia masih akan terus melakukan penyamaran. Itu karena masih sangat sulit untuk menemukan mereka. Oleh karena itu, Damar mengumumkan namanya sendiri. Saat nama itu terdengar di aula utama, raut wajah semua orang pun langsung berubah menjadi pucat pasi. Si wanita yang diselamatkan oleh Damar juga terlihat tercengang. Selama ini, nama Damar telah tersebar luas di seluruh Istana Langit. Nama itu adalah milik seseorang yang telah membunuh Kaisar Iblis dengan 3 tebasan. Kemampuan bertarungnya setara dengan seorang Extreme Level Master Step 3. Seseorang yang memiliki bakat sebagai Mahakuasa Zaman Abadi. Bersambung, 2282. Semua orang tahu akan hal itu, termasuk mereka yang ada di sini. Raut wajah Halt seketika berubah. Lalu dia berteriak, hentikan dia. Siapa yang akan menghentikan aku? Damar melemparkan pandangannya ke arah Halt. Dalam sekejap, karakteristik jiwanya mulai terpancar. Karakteristik jiwa milik seorang Extreme Level Master dan Dewa Atas sangat sulit untuk dilawan. Pandangan sebagian besar orang yang ada di aula utama langsung berubah menjadi kosong pada saat yang sama. 99 orang yang terpilih telah dikendalikan oleh karakteristik jiwanya saat ini. Mereka semua diarahkan untuk berjalan menuju keluar. Beberapa orang yang tersisa ingin sekali melakukan perlawanan. Namun mereka malah merasakan adanya tekanan udara yang sangat besar di sekeliling mereka. Lalu tekanan udara tersebut mulai menekan tubuh mereka. Tubuh semua ahli bela diri di tingkat dewa bawah sudah mulai mengeluarkan darah segar. Sedangkan para ahli bela diri tingkat dewa tengah juga menjerit kesakitan. Orang yang memegang cambuk tadi juga telah membeku menjadi patung es di hadapan Damar.
Raut wajah Halt yang sedang berada di atas tampak sangat pucat pasti setelah mendengar nama Damar. Dia memusatkan pandangannya ke arah pria itu dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku beritahu, ya, tempat ini masih daerah Istana Langit. Bukankah kalian suka mengadakan perjamuan?" tanya Damar dengan tenang. "Aku ingin memberikan sebuah pertunjukan sebagai seorang pemilik karakteristik magis. Aku ingin mempersembahkan sebuah penampilan yang akan memukau semua orang di sini." Setelah itu, dia menengadahkan kepala dan menatap ke arah Halt. "Aku menginginkan nyawamu." Wosh! Pada saat itu, ribuan konfeti perlahan diluncurkan dari tubuh Damar. Kemudian semua konfeti itu langsung membungkus tubuh mereka bertiga secara bersamaan. Saat Damar berbicara, mereka bertiga seketika bersandar dengan satu sama lain. Kemudian ribuan konfeti seketika membalut sekujur tubuh mereka. Pada waktu tertentu, konfeti tersebut perlahan berguguran. Ketiga orang tersebut langsung tidak bisa bernapas. Damar berjalan satu langkah ke depan sembari menatap Halt. Halt menggertakkan giginya, lalu salah satu tangannya mengambil sebuah kuas, dan benda itu langsung jatuh ke dalam genggamannya. Segera setelah itu, dia berteriak dengan kencang sambil melihat ke arah Damar, "Mati kamu!" Gelombang suara menyerbu Damar, seolah-olah sedang menghantam seluruh jiwa Damar. Kekuatan jiwa Damar pun bergejolak dan langsung menghalau kekuatan tersebut dalam sekejap. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Kekuatan kehancuran dia seketika bergejolak dan tercampur dengan teknik pedangnya. Semua ahli bela diri tingkat dewa ditahan oleh Damar hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa melihat ci pedang tersebut masuk melalui leher mereka. Lalu kekuatan kehancuran berwarna hitam melayang bagaikan seutas benang dan langsung menikam tubuh 9 orang yang ada di sana. Damar tersenyum tipis dan berkata, "Trik ini disebut sebagai barisan 9 bintang. Jumlah semua orang di tempat ini hanya ada 20 orang. Namun dalam sekejap, 13 orang di antaranya sudah tewas begitu saja." Keringat dingin sudah mulai bercucuran di wajah Halt ketika dia melihat adegan tersebut. Damar tidak menyegerakan diri untuk berhadapan dengan dia. Halt mulai melukis sesuatu di udara dengan cepat, seakan-akan ingin melukis sebuah adegan pertempuran. Damar sama sekali tidak cemas. Dia melihat Halt sambil membuka tangannya lagi. Kemudian konfeti kembali diterbangkan ke arah tubuh 5 orang. Raut wajah mereka berlima seketika berubah menjadi panik. "Tolong, ampunilah aku mohon, jangan bunuh aku." Mereka semua mulai berteriak meminta pertolongan saat berhadapan dengan Damar. Saat ini, ekspresi wajah pria itu tampak sangat dingin sekali. Damar menyengir dan berkata, "Kalian semua menyiksa orang di sini setiap hari. Saat mereka berteriak minta tolong, apakah kalian pernah memilih untuk melepaskan mereka? Semua orang itu tidak ada hubungannya dengan kamu," teriak salah satu orang. "Night Watcher akan membela semua ketidakadilan di dunia ini," seru Damar. "Kalian semua memang harus mati." Lalu dia tersenyum tipis dan lanjut berkata, "Jurus ini akan mengubah orang hidup menjadi mayat." Magma langsung mengalir di tubuh 5 orang tersebut. Dalam sekejap, suara jeritan kesakitan bergema di aula utama. Di aula tersebut masih tersisa 2 ahli bela diri tingkat dewa atas saat itu. Mereka berdua akhirnya bisa melawan serangan kekuatan jiwa milik Damar. Mereka juga hendak bergerak mendekat ke posisi Halt. Namun dalam sekejap, sebuah aura yang sangat dingin muncul di bawah kaki kedua orang itu. Mereka menundukkan kepala karena tidak tahu sejak kapan kedua kaki mereka telah menjadi beku. Suara jeritan pun kembali terdengar di sana. Sedangkan hal yang tersisa dari 5 orang tadi hanyalah tulang abadi mereka saja. Di dalam aula yang sangat luas dan besar itu hanya tersisa Halt dan 2 orang dewa atas saja saat ini. Keringat dingin terus bercucuran di dahi Halt. Apakah lukisannya sudah selesai? Damar menatap Halt yang terus melukis tanpa henti di udara dengan menggunakan kuas dan tinta. "Kalau lukisannya belum selesai, aku juga harus segera menyingkirkan kamu." Di sisi lain, Thalia dan yang lain sedang berdiri dan berkumpul bersama-sama di luar aula. "Apakah kita harus masuk?" tanya Thalia sambil mengernyitkan dahinya. "Damar sudah mulai melakukan penyerangan. Kita jangan masuk ke sana dulu. Ayo kita halangi bagian luar terlebih dahulu, karena pergerakan di sini sepertinya bisa dirasakan oleh seluruh kota. Kita harus menahan orang-orang yang datang untuk memberikan bantuan," jelas Lilia. Thalia dan yang lain pun mengangguk setuju. Sedangkan di sisi lain bagian luar, sedikit lebih jauh dari posisi rombongan Thalia,
Velia sedang duduk di dalam sebuah mobil, tepatnya di kursi penumpang depan. Lalu di sebelah wanita itu ada seorang pria yang saat ini sedang mengernyitkan dahinya. Velia, apakah mereka begitu berani seperti ini? Mereka langsung menyerang begitu saja. Bukankah mereka bilang ingin menyerang secara diam-diam? Tapi jika aku melihat situasi ini, serangan mereka terlihat sedikit lebih besar, tanya si pria. Sebuah ekspresi bingung tercetak di wajah polos Velia. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Kita percaya saja pada mereka. Di dalam aula utama hanya tersisa 3 orang saja. Keringat dingin terus bercucuran di dahi mereka. 2 orang dewa atas mendadak tidak bisa bergerak saat ini. Serangan damar itu benar-benar membuat Halt merasa ketakutan dan panik. Bahkan seorang Extreme Level Master Step 3 akan sangat kesulitan melakukan ini semua. Namun damar tampak seperti tidak melakukan serangan apapun kepada mereka. Ini adalah keuntungan dari tulang naga milik damar. Sensasi tekanan dari 8 jenis karakteristik benar-benar sangat kuat. Halt yang berdiri di atas memberikan tatapan tegas ke arah damar saat itu. Damar, aku mengakui bahwa kamu benar-benar sangat berbakat dan kuat. Tapi kamu ternyata berani membuat aku menyelesaikan lukisanku seperti ini. Aku beritahu, ya, jurusku itu setara dengan kekuatan Extreme Level Step 3. Gunung dan sungai. Teriaknya setelah itu, suaranya terdengar nyaring dan jelas bagaikan bunyi suara lonceng. Boom! Dalam sekejap, pena dan tinta langsung muncul dengan melayang di hadapannya. Sebuah lukisan pemandangan dengan teknik percikan tinta melayang keluar. Kemudian setelah itu, di udara seperti muncul sebuah gunung dan sungai yang langsung menyerbu ke arah damar. Serang! Teriak Halt dengan suara kencang. Gelombang suara datang menghantam bagaikan sebuah gelombang laut. Namun damar justru terlihat tidak begitu terganggu dengan hal itu. Kekuatan jiwa damar mulai melayang dan menghambat gangguan dari aura dao suara tersebut. Pedang, datanglah, teriaknya, lalu tangannya tiba-tiba menggenggam sesuatu. Lilia yang berada di luar sedang membawa Dragon Sword serta pedang naga Azure milik suaminya. Dalam sekejap, Dragon Sword itu terhunus dan langsung melayang menuju aula utama sampai akhirnya tiba di genggaman damar. Sudut bibir langsung sedikit terangkat. Dragon Breath, bersambung, 2283. Dalam sekejap, kekuatan kehancuran beserta dengan teknik bela diri gabungan terpancar keluar. Kekuatan teknik bela diri yang mengerikan pun seketika mengguncang seluruh istana hingga berkeping-keping. Damar langsung melompat dan melayangkan tebasan pedangnya saat melihat serangan yang datang dari gunung dan sungai tersebut. Boom! Kedua belah pihak saling beradu dengan satu sama lain. Tiba-tiba, lukisan gunung dan sungai yang mengerikan itu langsung terbelah oleh damar dan menghilang begitu saja di udara. Raut wajah Halt seketika berubah. Dia awalnya berpikir bahwa itu merupakan serangan terkuat miliknya. Namun serangannya ternyata sangat mudah dihilangkan begitu saja oleh damar. Tak, dalam sekejap, sebuah suara jentikan jari terdengar di tempat itu. Ekspresi wajah Halt langsung berubah. Saat dia memusatkan pandangan, damar telah muncul di hadapannya. Teknik tumpukan gelombang. Begitu suara itu bergema, damar langsung melayangkan tebasan pedangnya. Dia memilih untuk menggunakan teknik pedang tumpukan gelombang miliknya. Hal itu karena dia ingin membuat Halt menyesali perbuatannya dalam tebasan demi tebasan pedang hingga akhirnya tewas. Boom! Raut wajah Halt berubah menjadi panik. Dia sangat ingin membebaskan dirinya, tetapi tebasan pedang damar benar-benar sangat cepat. Dalam sekejap, damar telah melayangkan tebasan pedangnya sebanyak lebih dari 29 kali. Halt bisa merasakan bahwa tebasan demi tebasan itu semakin kuat. Sedangkan 2 orang dewa atas di sebelahnya juga ditahan oleh aura milik damar. Setelah lebih dari 29 tebasan, kedua orang itu ditebas hingga tewas dan terkapar di lantai. Meski begitu, damar sama sekali tidak memiliki niat untuk berhenti. Dia terus melayangkan tebasan demi tebasan ke arah lawannya. Halt akhirnya tidak bisa bertahan lagi setelah tebasan ke-38. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka yang sangat mengerikan. Kemudian dia setengah berlutut di lantai karena sudah tidak kuat dengan serangan tersebut. Damar, dewa utama adalah teman baikku. Kamu tidak bisa membunuh aku begitu saja. Amuk Halt, kamu takut mati. Kamu pernah membayangkan apa yang orang-orang itu rasakan? Ucap damar. Aku hanya membunuh beberapa budak saja, kok. Apakah itu termasuk suatu kejahatan? Halt terus membela dirinya dengan berteriak kencang.
Itu hanya pemikiran kalian saja. Seru Damar. Menurut aku, semua orang diciptakan setara dan sederajat. Jadi hari ini, aku akan pastikan kamu mati di tempat ini. Pada saat itu, Damar turun dari langit dan menginjakkan kakinya di atas dada Halt. Krek, tulang dada Halt seketika patah. Lalu darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan langsung membentuk sebuah kubangan darah. Damar, Halt benar-benar sudah mulai putus asa pada saat itu. Dia terus memohon dan memohon kepada pihak lawannya itu sambil berkata, "Tolong lepaskan aku. Aku bisa memberikan segalanya kepada kamu. Apa saja, aku rasa semua barangmu itu terlalu kotor." Balas Damar, "Bukankah kamu suka mengadakan perjamuan? Hari ini, aku akan membuat penduduk seluruh kota bersorak-sorai dengan menggunakan nyawamu. Jika kamu mati, aku yakin bahwa seluruh kota Trafford akan benar-benar merasa sangat senang dan gembira." Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan memancarkan karakteristik angin. Kemudian sekujur tubuh Halt bergetar dengan sangat dahsyat. "Damar, Damar!" Suaranya juga terdengar tidak stabil. Namun Damar tidak memedulikan dia. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah pedang perlahan-lahan membubung tinggi di udara. Jurus ini bernama Jarum Pilar Langit. Seru Damar. Kemudian dia secara tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Pedang Damar langsung menusuk hati Halt. Lalu sekujur tubuh Halt dihantam oleh energi yang sangat besar hingga dirinya terlempar ke udara. Kemudian tubuh Halt dibawa keluar dari tempat itu dan langsung diiring di sepanjang jalan Bickford menuju City Lord Mansion. Di sepanjang perjalanan, ribuan konfeti di dalam iringan itu meledak. Konfeti itu meledak bagaikan sebuah kembang api hingga menarik perhatian seluruh penduduk kota Trafford. Hal itu membuat ribuan orang bergegas keluar untuk melihat ledakan tersebut di udara. Selain itu, mereka juga melihat tubuh seseorang yang melintas di langit luas. Tong, di puncak City Lord Mansion terdapat sebuah lonceng yang sangat besar. Pada saat tertentu, lonceng besar itu mengeluarkan sebuah suara yang nyaring dan keras. Seluruh tubuh Halt ditusuk dengan pedang panjang Damar dan disalib di atas lonceng tersebut. Suara lonceng itu merupakan lonceng kematian Halt. Ribuan orang penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Mereka mulai pergi ke City Lord Mansion dan berkumpul di sana. Orang-orang yang berada di luar City Lord Mansion semakin banyak. Beberapa orang melihat ke arah lonceng yang sedang bergerak. Kemudian mereka menyadari bahwa ada seseorang yang disalib di atas lonceng tersebut. Itu adalah Tuan Penguasa Kota. Dia dibunuh oleh seseorang. Beberapa orang mulai menjerit ketakutan. Seluruh kota seketika berubah menjadi bising dan gaduh. Talia dan teman-temannya masih berada di luar istana. Mereka semua mengernyitkan dahinya karena hingga saat ini tidak ada seorang pun yang datang membantu. Sosok yang baru saja lewat tadi pasti Halt. Seru Lilia, Damar seharusnya sudah menebas dia hingga mati. Jadi kita lebih baik kembali saja. Wendy dan yang lain mengangguk setuju. Baiklah, lalu mereka semua pergi meninggalkan tempat itu. Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya yang sedang duduk di dalam mobil menunjukkan ekspresi takjub. Mengapa pergerakan dari pemuda itu sangat besar? Ditambah lagi, dia juga menggunakan banyak sekali karakteristik. Istana Langit mungkin bisa langsung menyimpulkan namanya. Apakah dia tidak takut ditangkap oleh mereka? Kamu belum tahu, ya? Tanya Velia. Mereka berasal dari dunia lain. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak terhalangi dengan kekuasaan dari dunia kita. Damar juga punya karakteristik magis, dan dewa utama sedang tidur panjang. Orang yang tersisa mungkin juga tidak benar-benar bisa menemukan dia. Setelah itu, sebuah senyuman kecil tercetak di wajah cantiknya. Aku rasa kita mungkin bisa menyaksikan sejarah dalam perjalanan kali ini. Mereka semua mungkin bisa membuat seluruh istana langit melemah. Dewa utama belum mati. Seluruh kelemahan itu hanyalah sebuah gambaran saja. Seru si pria parubaya. Damar, punya peluang, jawab Velia dengan tenang. Aku punya intuisi seperti itu. Kemudian dia berkata kepada si pria, ayo kita pergi. Kita harus berangkat esok hari. Pada saat itu, Damar berjalan keluar dari rumah besar tadi dengan angkuh. Semua orang di sekitar menatap Damar dengan ekspresi terkejut. Namun tidak ada satupun orang yang berani melangkah maju. Damar berjalan melewati kerumunan orang dengan sangat cepat. Kemudian saat dia tiba di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, pria itu langsung mengubah penampilan pada saat dirinya masuk ke hotel. Setelah dia selesai melakukan semua itu,
dia perlahan berjalan menuju ke arah hotel tersebut. Meskipun dia telah menunjukkan identitas aslinya, Istana Langit mungkin baru akan mengetahui bahwa dia sudah berada di sana nanti. Namun Istana Langit akan sangat kesulitan jika ingin mencari keberadaannya. Satu malam berjalan dengan hening. Saat malam hari, Damar menggunakan sebuah komunikator untuk berbicara dengan Velia. Wanita itu memberitahu Damar bahwa memang masih ada beberapa ahli bela diri di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak perlu menghabisi semua orang tersebut. Jika mereka melakukan hal itu, maka keberadaan mereka akan sangat mudah ditemukan oleh orang-orang Istana Langit. Hal yang mereka lakukan adalah pergi menuju ibu kota kerajaan dan menghabisi beberapa orang di sepanjang jalan. Jika orang-orang Istana Langit merasakan keberadaan mereka, maka kemungkinan besar mereka akan disergap. Selain itu, sebagian besar ahli bela diri masih berada di ibu kota kerajaan Istana Langit. Selama 4 hari berikutnya, Damar dan yang lain menghabiskan waktu mereka di jalan menuju Istana Langit. Bersambung, 2284. 4 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Istana Langit. Ini merupakan kota yang sangat luas dan megah. Susunan semua bangunan di kota ini pun juga tidak begitu rapat dan padat. Tetapi setiap bangunan memiliki sentuhan yang cukup artistik. Kota ini merupakan pusat kekuatan dari dunia ini. Bahkan cara berpakaian para budak di kota ini sangat berbeda dengan budak lainnya. Saat mobil yang ditumpangi Damar tiba di pinggiran kota tersebut, dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan Stargate yang ada di dalam tubuhnya. Kekuatan itu seketika berubah menjadi sangat aktif. Sehingga hal itu membuat dia ingin pergi dengan cepat untuk menyelamatkan Stargate. Damar berusaha sekuat tenaga untuk menekan dorongan hati tersebut. "Kamu merasakan keberadaan Stargate?" tanya Talia pada saat itu. Ke arah sana, Damar langsung menunjuk ke depan. Tempat itu sepertinya merupakan pusat kota. Di sana juga ada sebuah kelenteng yang sangat tinggi bagaikan sebuah istana. Bangunan tersebut sangat tinggi hingga awan menyelimuti bagian atasnya. "Ini, Istana Langit." Suara Velia di dalam mobil pun bergema. Tempat itu akan memancarkan sinar cahaya yang lembut pada malam hari. Kalian bisa melihatnya saat malam tiba. Mereka tetap terus berkomunikasi dengan Velia. "Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita masuk ke kota itu?" tanya Velia dengan nada bicara yang tenang pada saat itu. "Aku bisa masuk ke sana dengan mudah. Tetapi kalian mungkin akan sulit untuk melakukannya." "Mengapa kamu berkata begitu?" tanya Damar. "Tempat ini merupakan ibu kota dari Istana Langit serta pusat kekuasaan seluruh daratan di sini. Hampir semua orang yang tinggal di sini merupakan senior serta pasukan bawahan milik Istana Langit. Selain itu, beberapa budak juga ada yang tinggal di sini," jelas Velia. "Seluruh kota ini dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Kota bagian luar merupakan tempat tinggal budak dari setiap keluarga. Lanjutnya, para budak yang melayani keluarga sajalah yang bisa masuk ke kota bagian dalam. Sisanya hanya bisa tinggal di kota luar. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam, mereka tidak boleh masuk ke kota dalam. Ditambah lagi, pemeriksaan di kota ini benar-benar sangat ketat. Setiap orang yang masuk ke kota harus memiliki surat izin masuk. Jika tidak ada surat itu, maka siapapun tidak boleh masuk. Penjagaan di dalam sana juga sangat ketat, bahkan di kota dalam pun ada kantor penyelidikan di setiap kilometer. Setiap hari akan ada pasukan yang datang untuk memeriksa semua orang." Lalu dia masih lanjut menjelaskan, "Jadi jika ingin masuk ke sana, kalian membutuhkan sebuah kartu budak. Tapi setiap keluarga di kota bagian dalam sudah terdaftar, sehingga sangat sulit bagi kalian untuk masuk." Damar mengernyitkan dahinya setelah mendengar penjelasan itu. Bukankah Istana Langit ini seharusnya merupakan tempat yang paling aman? Mengapa pengawalannya bisa sangat ketat seperti itu? "Ini adalah sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh Wei waktu itu," seru Velia. "Sebenarnya, ada seseorang yang pernah datang untuk membunuh dewa utama jauh sebelum kedatangan kalian." "Oh, siapa orang itu?" tanya Damar dengan ekspresi kaget. "Masterku pernah memberitahukan hal ini kepada aku. Tapi aku sama sekali belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," balas Velia. "Nama orang itu sepertinya hanya ada satu kata saja, yaitu Yun. Legenda mengatakan bahwa dia sendirian masuk ke Istana Langit dan berhibernasi selama bertahun-tahun. Bahkan dia duduk di posisi wakil kepala dalam Istana Langit." Lalu Velia langsung tertawa. "Selain itu, dia juga menyembunyikan kekuatan aslinya.
Master berkata bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Lanjutnya, aku dengar suatu hari dia melakukan perlawanan kepada Dewa Utama. Saat mereka bertarung, Dewa Utama bersinar dengan gemilang. Kekuatan orang itu langsung mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Lalu, tanya Thalia dengan rasa penasaran. Lalu dadanya ditikam oleh pedang milik Dewa Utama. Pada akhirnya, dia pun dipenjara, balas Velia. Omong-omong, dia punya karakteristik unik. Karakteristik kegelapan, raut wajah Damar sedikit berubah. Seketika di benaknya muncul sosok pria yang kacau dan berantakan pada waktu itu. Berdasarkan ucapan Elara saat pertempuran di kota Galanos, dua tetua dari Pavilion Spire pernah ditangkap. Namun entah mengapa, mereka saat ini justru melayani Istana Langit. Damar merasa bahwa pria yang terlihat berantakan itu mungkin adalah pembunuh pada waktu itu. Dia bukan berasal dari dunia ini, jadi ada kemungkinan besar bahwa mereka berasal dari alam semesta yang sama. Selain itu, dia juga memberikan metode untuk menggunakan kekuatan Stargate kepada Damar. Jadi Damar berpikir bahwa pria itu mungkin diculik oleh Stargate saat terakhir kali Stargate terbuka. Kemudian dia dipilih oleh Stargate. Namun pembunuhannya justru tidak berhasil. Bahkan hal itu membuat Istana Langit dijaga dengan sangat ketat selama bertahun-tahun. Thalia mencibirkan bibirnya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemeriksaan di kota itu juga terlalu ketat. Pada saat itu, Velia kembali membuka mulutnya. Hal yang paling menyusahkan adalah para pemegang surat izin masuk ini tidak diizinkan untuk tinggal di Istana Langit terlalu lama. Saat seseorang masuk ke kota, dia akan mendapatkan izin tinggal sementara. Jika orang itu ingin tinggal di kota secara permanen, maka dia harus mendapatkan sertifikat budak independen yang dikeluarkan oleh Divisi Court. Lalu orang itu akan langsung masuk ke sistem di bawah Istana Langit. Mereka juga akan melakukan pemeriksaan setiap hari. Damar termangu. Semua hal itu benar-benar sangat kejam. Dia mengernyitkan dahinya dan bertanya, kalau begitu, apa kamu punya cara yang bisa membuat kita menetap secara permanen di dalam sana? Tentu saja ada, seru Velia pada saat itu. Di The Sanctuary kami juga punya seorang senior. Jika dia ingin memiliki beberapa budak di rumahnya, maka itu adalah hal yang mudah. Tapi, pada hari kerja, kalian harus tetap tinggal di rumahnya, tambahnya. Selain itu, ada banyak sekali mata-mata di dalam rumahnya. Ini memang masalah yang menyusahkan. Damar sejenak merenung. Lalu apakah kita tidak bisa membuat sebuah tempat tinggal di kota dalam? Hampir semua orang yang tinggal di dalam sana merupakan senior Istana Langit serta orang-orang dari 5 departemen. Sedangkan penduduk sisanya telah dikirim ke kota lain, balas Velia. Jadi kalian akan sulit untuk masuk ke sana, kecuali jika kalian memiliki jabatan resmi di Istana Langit. Damar dan yang lain menghentikan mobil di pinggir jalan setelah mendengar hal itu. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sekeliling mereka terdapat mobil yang datang dan pergi. Velia masih tertinggal jauh di belakang. Lalu bagaimana dengan kuota budak di kota luar? Tanya Damar, apakah kita bisa mengurus sertifikat budak itu di sana? Sertifikat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh Divisi Court. Jadi para penegak dan pelaksana akan sangat kesulitan untuk masuk, ucap Velia. Aku terus memikirkan masalah ini selama 4 hari berturut-turut. Tetapi aku masih belum menemukan jalan keluarnya. Bagaimana cara para budak yang ada di dalam untuk masuk ke sana? Tanya Damar lagi. Mereka punya 2 cara. Pertama, mereka bisa masuk melalui keturunan mereka, dan cara kedua yaitu melalui perekrutan. Seru Velia. Tapi, jika kalian ingin menjadi budak, maka mereka pasti akan sering disiksa. Setelah kalian direkrut, kalian akan ditugaskan untuk bekerja. Selain itu Lilia dan yang lain terlalu cantik, jadi keberadaan kalian akan mudah kelihatan. Damar sejenak merenung. Kota ini memang tampak seperti tong besi. Terlalu sulit bagi mereka untuk menyusup ke dalam. Memasuki kota tersebut sekarang telah menjadi suatu hal yang sangat menyusahkan. Damar awalnya mengira bahwa penjagaan di kota ini juga sangat longgar, sama seperti dengan kota-kota lainnya. Namun situasi saat ini benar-benar di luar perkiraannya. Bagaimana kalau begini saja, kalian tunggu di sini sebentar. Lalu aku akan masuk ke kota terlebih dahulu untuk mencari tahu cara lain. Tawar Velia pada saat itu. Bersambung, 2285. Damar mengangguk setuju. Baiklah. Kemudian mobil Velia bergegas masuk ke kota itu dengan cepat.
Sedangkan mobil rombongan Damar saat ini sedang berhenti di pinggir jalan. Jika kita memang tidak mungkin masuk ke sana, maka kita lebih baik ikuti cara Velia saja. Seru Lilia pada saat itu. Lalu jika saatnya tiba, kita akan menjadi budak dan tinggal di rumah besar senior itu. Lagi pula kita hanya ingin mendapatkan identitas saja, jadi kita bisa pikirkan lagi rencana selanjutnya. Damar menganggukkan kepalanya. Kita mau tidak mau akan menggunakan rencana itu jika memang benar-benar sulit untuk masuk ke sana. Tapi aku sudah merasakan begitu banyak pengkhianatan. Wendy menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu yakin kita bisa melakukannya. Jika kita tinggal di rumah itu dan tiba-tiba mereka bermasalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Hal itu juga merupakan suatu kekhawatiran bagi Damar dan teman-temannya. Seketika semua orang membeku di tempatnya sejenak. Menyusup ke dalam kota telah menjadi kesulitan yang pertama sekaligus terbesar. Kota itu merupakan ibu kota istana sekaligus merupakan ibu kota kerajaan. Kota itu bernama Kota Dewa. Memasuki kota tersebut merupakan hal yang sangat sulit. Damar terus merenungkan hal ini dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya bukanlah hal yang sulit bagi dirinya untuk masuk ke dalam kota yang dijaga dengan ketat. Dia memiliki karakteristik jiwa. Setelah dia bisa mengendalikan semua orang, masuk ke suatu kota bukanlah masalah besar. Namun setelah dia masuk nanti, dia harus membutuhkan sebuah identitas jika ingin memiliki kedudukan di dalam sana. Jika kita memang tidak bisa melakukan itu, kita akan masuk ke kota dan mencari sebuah tempat tinggal terlebih dahulu. Lalu saat seseorang datang melakukan pemeriksaan, aku akan menggunakan karakteristik jiwa untuk mengendalikan mereka setiap hari, ucap Damar. Cara itu mungkin masih baik untuk sementara waktu. Tapi kita akan tinggal di dalam kota ini dalam waktu yang sangat panjang. Jika kita menetap terlalu lama, mungkin kita akan mudah dicurigai, renung Thalia. Mari kita lihat apakah Velia masih punya cara yang lain. Andai saja tetua Blade Berserker ada di sini, mungkin semuanya akan baik-baik saja, ucap Yani pada saat itu. Karakteristik Blade Berserker bisa membuat ingatan bagi orang-orang, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk dibodohi. Setelah rombongan Damar menunggu selama lebih dari setengah jam, Velia langsung menghubungi komunikator milik mereka. Setelah Damar terhubung dengan komunikator tersebut, Velia sudah berada di lingkungan yang asing saat itu. Wanita itu berkata, orang-orang Istana Langit melihat aku saat masuk ke kota. Sekarang Agreya sedang memanggil aku. Ekspresi wajah Damar seketika berubah. Apakah dia menemukan sesuatu? Sepertinya tidak. Velia menggelengkan kepalanya. Tapi aku menemukan satu cara. Apa itu? Tanya Damar dengan ekspresi ingin tahu. Dia memanggil aku untuk datang ke sana, dan dia pasti akan bertanya apa yang sedang aku lakukan di sini. Aku akan menjawab bahwa aku ingin tinggal di dalam kota karena aku sudah terlalu lama tinggal di pegunungan. Aku juga akan mengatakan bahwa kalian adalah rombongan yang aku bawa dari Gunung Luata, jelas Velia. Lalu kalian bisa ikut tinggal bersama denganku untuk tinggal secara mandiri. Tapi itu jika kalian percaya dengan aku. Meski Velia jelas-jelas terlihat polos dan tidak berdosa, tapi dia juga sudah hidup cukup lama. Dia juga memikirkan kekhawatiran Damar dan yang lain. Apakah Agreya akan menolaknya? Tanya Damar lagi. Dia seharusnya tidak akan menolak hal itu. Tapi dia pasti akan menyelidikinya secara diam-diam, jawab Velia. Namun dia pasti akan melakukan penyelidikan dengan bertanya kepada masterku. Aku akan mengirim surat rahasia kepada masterku, dan hanya dia yang bisa membukanya. Dia akan mengurus identitas kalian di Gunung Luata. Jika kita menggunakan cara ini, maka aku bisa menyembunyikan keberadaan kalian dengan sangat sempurna. Kemudian dia lanjut berkata, tapi dalam 1 bulan pertama, cobalah untuk tidak melakukan apapun. Jika aku masuk ke kota dan mulai muncul kekacauan di kota dalam, maka kalian akan sangat mudah untuk dicurigai. Damar merenungkan rencana itu cukup lama sebelum akhirnya berkata, tampaknya itu hanyalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini. Dia merasa bahwa sosok bernama Velia itu masih bisa dipercayai. Jika tidak, Velia mungkin bisa saja melakukan penyerangan kepada dirinya pada saat di Gunung Luata waktu itu. Tidak alasan bagi wanita itu untuk membiarkan dia pergi dengan tenang. Namun hal yang dia tidak bisa percayai adalah ucapan dari orang-orang The Sanctuary. Selain itu, Damar dan teman-temannya juga tidak punya cara lain untuk bisa cukup lama tinggal di kota dalam dengan tenang. Baiklah, kalian lebih baik menyamar terlebih dahulu dan pergi ke gerbang kota.
Aku akan pergi menemui Agreya dulu, lalu aku akan datang menjemput kalian jika semuanya berjalan dengan lancar, ucap Velia. Beberapa saat kemudian di Istana Langit, tepatnya di dalam istana yang sangat besar. Velia mengenakan pakaian resmi di tubuhnya. Dia sedang pergi ke dalam istana tersebut. Pakaian yang dia pakai benar-benar sangat berbeda dibandingkan orang lain. Di mata sebagian besar orang, dia hanya berpakaian seperti seorang budak pada umumnya. Namun tidak ada satupun orang yang berani meremehkan wanita itu. Dalam hal senioritas, dia berasal dari generasi yang sama dengan Dewa Utama. Wanita itu merupakan murid perempuan dari Dewa Utama. Agreya sedang berdiri dengan anggun di depan gerbang utama istana yang megah itu. Sikap Agreya saat berhadapan dengan Velia sangat berbeda dengan Boa. Dia menghadapi Velia dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Dia sedikit membungkuk saat melihat Velia turun dari mobil. Aku akhirnya bertemu dengan seniorku. Dalam hal senioritas, Velia adalah senior dari Agreya. Velia tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu seperti itu. Dari segi kekuatan, aku tidak bisa dibandingkan dengan dirimu. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin memintaku datang ke sini. Senior, mohon ikut denganku, ajak Agreya sambil tersenyum tipis. Saat mereka masuk ke istana itu, Agreya masih tersenyum sambil berkata, aku ingin bertanya alasan senior datang ke ibu kota istana kali ini. Velia masih menunjukkan senyuman tipisnya. Master bilang aku sedang menghadapi halangan dalam perkembangan ilmu bela diriku. Aku harus keluar untuk melihat-lihat kemajuan dari dunia ini, jadi aku datang ke ibu kota istana untuk tinggal selama beberapa waktu. Itu bagus, seru Agreya dengan senyuman di wajahnya. Pada hari kerja, aku bahkan tidak punya teman untuk mengobrol di ibu kota istana ini. Jika kamu datang ke sini, aku bisa sering datang dan mengobrol dengan kamu. Apakah kamu datang sendirian ke sini? Tanyanya pada saat itu. Aku juga membawa beberapa orang dari Gunung Luwata ke sini, jawab Velia. Hatinya terasa sedikit berdebar. Rombongan damar terdiri dari 1 pria dan 4 wanita. Jumlah itu tentu saja tampak terlalu mencurigakan. Jumlah orang yang aku bawa yaitu ada 5 wanita. Mereka semua telah tinggal di Gunung Luwata sepanjang hidup mereka. Mereka kali ini ingin datang ke sini untuk melihat-lihat, jadi aku membawa mereka ke kota ini. Tapi mereka sekarang berada di luar kota dan tidak bisa masuk karena tidak memiliki surat izin masuk. Itu urusan mudah. Agreya tampaknya tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Lalu dia berkata dengan tenang, nanti aku akan memberitahukan hal ini kepada seseorang di divisi court untuk memberikan surat izin masuk kepada mereka. Terima kasih, ucap Velia. Tidak masalah, itu bukanlah apa-apa, balas Agreya sambil tersenyum. Oh, iya, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu. Adikku, Boa, telah pergi ke Gunung Luwata. Raut wajah Velia seketika tampak dingin saat mendengar nama Boa. Aku tidak ingin mendengar namanya. Ada apa? Tanya Agreya dengan ekspresi terkejut. Dia menggoda aku di kaki Gunung Luwata saat dia tiba di sana. Master mengetahui hal itu dan menyuruh dia untuk pergi. Perasaan kesal dan marah seketika tercetak di wajah Velia. Agreya langsung tercengang. Kemudian dia berkata, memangnya kamu tidak tahu kalau dia sudah mati di kaki Gunung Luwata? Bersambung 2286. Velia sejenak termangu. Dia sudah mati. Aku tidak tahu tentang hal itu. Tidak lama setelah dia datang, Master meminta aku untuk pergi saat makan siang sudah selesai. Setelah itu dia mengernyitkan dahinya sambil berkata, dia berada di tingkat ekstrim level step 2. Bagaimana mungkin dia terbunuh begitu saja? Semua orang yang bisa membunuh dia berada di dalam istana langit, kecuali Masterku. Begitu Agreya melihat ekspresi Velia yang frustrasi, wanita itu merasa bahwa Velia sepertinya tidak sedang berbohong. Damarlah yang melakukannya, ucapnya sambil tersenyum getir. Damar, sorot mata Velia sedikit berbinar. Apakah maksudmu Damar yang membunuh Kaisar Iblis dengan 3 tebasan? Si Damar itu, seorang Damar yang menurut legenda merupakan seseorang dengan bakat maha kuasa zaman abadi. Benar, itu dia. Sejujurnya jika tidak ada hubungan permusuhan di antara kita, aku juga akan mengagumi sosok pria itu. Dia datang dari dunia lain, dan baru sekitar 10 tahun sejak dia berada di tingkat dewa bawah hingga mencapai tingkat dia sekarang, jawab Agreya. Dia memang pantas mempunyai bakat maha kuasa zaman abadi. Tapi sayangnya kita bermusuhan. Ditambah lagi,
3 orang ekstrim level master dari Istana Langit sudah mati di tangan dia hingga saat ini. Termasuk Halt. Halt dibunuh dengan cara disalib di atas menara lonceng kota Trafford. Dia benar-benar sengaja melakukan provokasi, serunya. Tapi selama beberapa waktu ini tidak ada berita tentang dia. Aku rasa pemberhentian dia selanjutnya adalah Istana Langit. Dia memusatkan tatapan sepenuhnya ke arah Velia saat mengatakan hal itu. Hati Velia terasa segan saat menatap wanita itu. Agreya tentu saja tidak benar-benar percaya dengan dirinya. Agreya tampak seperti sedang berusaha memperdaya dirinya. Wajah polosnya merupakan penyamaran yang paling terbaik. Sorot matanya pun langsung memancarkan ekspresi senang namun terkejut. Aku juga sangat ingin mengenal sosok seperti itu. Jika dia tiba di ibu kota istana, maka mungkin itu adalah sebuah takdir. Agreya melihat ekspresi di wajah Velia dan tersenyum. Itu berarti juga suatu kebetulan. Menurut perhitungan waktuku, mereka seharusnya akan tiba di sini 3-4 hari yang lalu jika berangkat dari kota Trafford. Mungkin sekarang mereka sudah diam-diam menyusup masuk ke kota. Raut wajah Velia seketika berubah. Itu berarti kita masih berada di jalan yang sama. Aku sangat ingin berkenalan dengan pria jenius seperti dia. Aku tidak tahu apakah dia di masa depan nanti sungguh bisa melawan Dewa Utama. Agreya melihat Velia dengan tatapan serius sambil terdiam sejenak. Tinggallah untuk makan siang sebentar. Di Istana Langit ada 2 juru masak yang sangat luar biasa belakangan ini. Kemampuan memasak mereka sangat tidak tertandingi. Namun Velia menggelengkan kepala dan berkata, para rombongan dari Gunung Luata masih menunggu aku di dekat gerbang kota. Aku ingin pergi ke sana untuk menjemput mereka dulu. Oke, seru Agreya. Aku akan menyuruh seseorang dari divisi Court untuk pergi dengan kamu. Lalu, apakah aku harus memberikan kamu tempat untuk tinggal? Aku, lebih baik pergi ke tempat tinggal master yang ada di ibu kota istana saja, tolak Velia. Kalau begitu, aku pergi dulu. Agreya berpikir sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Di gerbang kota mana? Aku akan mengirim seseorang dari divisi Court untuk pergi ke sana. Gerbang kota bagian timur, balas Velia. Baiklah, maaf karena aku tidak mengantar senior. Agreya tersenyum kecil. Ketika Velia sudah pergi jauh, Kup tiba-tiba datang tidak jauh dari sana dan menghampiri Agreya. Kak, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Semua ini benar-benar terlalu kebetulan. Senior itu polos dan tidak berdosa. Jika dia membohongi aku, maka aku pasti langsung bisa menyadarinya secara sekilas. Untuk saat ini dia bisa dipercaya, jawab Agreya. Tapi meskipun rombongan 5 orang itu hanya terdiri dari wanita saja, Damar memiliki karakteristik magis dan bisa menyamar menjadi seorang wanita. Jumlah rombongan itu juga sama, ditambah lagi dengan waktunya serta kematian Kak Boa di Gunung Luata. Kemudian dia menghela napas panjang setelah mengatakan hal itu. Mari kita awasi mereka untuk sementara. Jika rombongan itu benar-benar rombongan Damar, maka mereka pasti akan melakukan sesuatu. Oke, seru Kup. Aku harap itu bukan mereka. Kamu juga jangan bersikap berlebihan pada senior, ucap Agreya pada saat itu. Master Morte juga tidak bertanya tentang urusan dunia selama bertahun-tahun. Lagi pula, dia juga merupakan guru dari ayah. Jika memang tidak ada masalah, maka tarik kembali orang yang akan mengawasi mereka. Di sisi lain, Velia sedang berjalan keluar dari istana yang luas itu. Untung saja dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan otot-ototnya. Sehingga dia tidak membuat kesalahan apapun. Namun dia bisa merasakan bahwa Agreya tidak terlalu percaya dengan ucapannya tadi. Tentu saja dia sama sekali tidak khawatir jika rahasianya ketahuan. Wanita itu sangat yakin bahwa keberadaan mereka tidak akan diketahui karena penyamaran yang dilakukan oleh Damar dan teman-temannya. Terutama teknik riasan yang dimiliki oleh Lilia dan yang lain. Dia berjalan keluar dari istana dan bergegas naik ke mobilnya. Kemudian dia mengendarai mobilnya pergi menuju gerbang kota bagian timur. Selama di perjalanan, dia juga menghubungi komunikator milik rombongan Damar. Dia pun langsung terhubung dengan komunikator tersebut dengan sangat cepat. Bagaimana? Tanya Yani kepada Velia dengan tergesa-gesa. Aku sudah mendapatkan persetujuan dari Agreya, jadi kalian bisa masuk ke sini. Aku memakai alasan kalau kalian merupakan orang-orang yang aku bawa dari Gunung Luata. Kalian langsung melakukan penyamaran dan berganti menjadi pakaian umum dulu. Perintah Velia. Tapi, ada satu masalah. Ada apa? Tanya Damar.
Agreya terlihat sangat curiga karena pemilihan waktu kita benar-benar terlalu kebetulan. Jadi aku berkata bahwa aku datang ke sini dengan membawa 5 wanita. Ucap Velia. Jadi Damar harus menggunakan karakteristik magisnya untuk berubah menjadi seorang wanita. Sudut bibir Damar secara otomatis berkedut hebat saat mendengar hal itu dari dalam mobil. Itu, dia memang bisa berubah menjadi seorang wanita. Namun jika dia menyamar menjadi wanita, dia juga harus meniru sikap seorang wanita. Damar sedikit tidak bisa menerima hal ini sebagai seorang pria jantan. Talia serta yang lainnya berusaha menahan tawa mereka. Damar, aku rasa kamu menyamar untuk sementara waktu demi keadaan kita saat ini. Hidup kita masih panjang jika hanya dibandingkan dengan 1 bulan saja. Damar ingin sekali mengumpat, wajahnya benar-benar tampak masam. Apakah tidak ada cara lain? Aku telah membuat kesepakatan dengan dia, jelas Velia. Kamu seharusnya menyalahkan pemilihan waktunya. Damar hanya bisa tertawa getir dan mengangguk. Ya sudah kalau begitu, pakaian ganti milik Lilia dan yang lain ada di dalam tas punggung. Mereka juga telah berganti dengan pakaian biasa. Damar mau tidak mau harus menerima semuanya dan mengenakan pakaian Lilia. Dia mengendarai mobil ke tempat yang tidak berpenghuni. Kemudian dia turun dari sana dengan raut wajah yang terlihat masam. Sedangkan Lilia dan yang lain berganti pakaian di dalam mobil. Mereka mengganti pakaian mereka dengan sangat cepat. Tidak lama setelah itu, Damar berjalan keluar dari dalam hutan. Penampilan dia saat ini telah berubah menjadi seorang wanita sederhana. Pria itu tampak seperti wanita berusia 30 tahunan, dan penampilannya sangat biasa. Lalu dia kembali naik ke mobil dengan malu-malu. Pada saat itu, Talia berdeham-deham dan berkata, "Dadamu sedikit kecil. Apakah kamu bisa?" Damar membelalakkan kedua matanya ke arah wanita itu. "Jangan banyak bicara, aku akan mengendarai mobil ini ke arah gerbang kota dulu." Semua wanita yang ada di dalam mobil, termasuk Lilia, berusaha menahan tawa mereka. Beberapa saat kemudian, Talia tidak bisa lagi menahan dirinya lagi dan mulai tertawa terbahak-bahak. Wendy pun juga sudah benar-benar tidak bisa menahan diri. Damar merasa sangat jengkel, tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. "Kalian terlalu berlebihan, suara tawa kalian benar-benar sangat menggangguku." Omelnya, bersambung. 2287. Aku tahu bahwa kita sudah terlatih secara profesional. Tapi, aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Talia tertawa keras hingga air mata keluar dari matanya. Damar benar-benar merasa dongkol. Dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya fokus mengendarai mobil itu saja. Teman-temannya terus tertawa cukup lama. Mereka baru berhenti saat mobil tiba di lokasi gerbang kota. Damar menghentikan mobil mereka di dekat gerbang kota. Tidak lama setelah itu, dia melihat mobil Velia keluar dari sana dan memarkir mobilnya. Segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan pakaian putih bergegas datang dan menyambut dia. Dilihat dari desain pakaiannya, pria itu merupakan warga kelas 2. Jadi bisa dikatakan bahwa kekuatannya berada di tingkat Uncomon level. "Maaf, apakah Anda Master Velia?" tanya pria itu sambil membungkukkan tubuhnya. Dalam hal senioritas, Velia berasal dari satu generasi yang sama dengan Dewa Utama. Posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar orang. Velia menganggukkan kepalanya. Iya, benar. Pada saat yang sama, dia melihat mobil rombongan Damar tidak jauh dari sana. Kemudian wanita itu melambai-lambaikan tangannya. "Kita harus turun dari mobil," ajak Lilia sambil tersenyum kecil. "Orang lain juga tidak tahu apakah kamu seorang wanita atau bukan." Damar hanya bisa tersenyum getir dan ikut turun dari mobil. Velia berusaha mengendalikan dirinya untuk tidak tertawa terbahak-bahak saat melihat perubahan dari penampilan Damar. Ketika rombongan Damar datang menghampirinya, dia berkata kepada si pria penjaga tadi, 5 orang itu adalah rombonganku. Si penjaga melihat bahwa Damar dan teman-temannya tidak mengenakan pakaian sipil. Namun meski begitu, dia masih bersikap sangat sopan dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Setelah itu, dia mengambil 5 lembar kartu dan menyerahkannya kepada rombongan Damar. "Ini adalah kartu tanpa pemilik. Jika kalian diperiksa oleh anggota penegak hukum, tunjukkan kartu ini kepada mereka. Lalu mereka pasti tidak akan mempersulit kalian." Kemudian si penjaga berkata kepada Velia, "Jika kalian ingin pergi meninggalkan ibu kota istana, tolong kembalikan kartu ini kepada anggota penegak hukum kami. Jumlah mereka ada banyak, dan kalian bisa menemukan mereka di mana saja." Velia mengangguk paham.
Terima kasih, ini bukanlah apa-apa, seru penjaga itu dengan tergesa-gesa. Anda adalah murid dari Dewa Utama. Tidak perlu mengucapkan terima kasih seperti itu. Velia tidak ingin terus berdebat dengan si penjaga. Namun dia masih tetap mengucapkan terima kasih dan berkata kepada Damar dan teman-temannya, naiklah ke mobil. Kita akan pergi ke tempat tinggal kita. Lalu Damar dan teman-temannya kembali naik ke mobil mereka. Damar merasa sangat tidak berdaya. Agreya sekarang mencurigai keberadaan mereka. Itu berarti bahwa dia pasti akan mengawasi mereka untuk sementara waktu. Mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, Damar terpaksa berpenampilan seperti seorang wanita, tetapi hal ini membuat dia sangat jengkel. Saat ini, dia harus sabar menghadapi situasinya. Mereka pergi masuk ke dalam kota dan melewati gerbang kota yang berlengkung satu persatu. Lalu mereka bergegas pergi ke kota dalam. Setelah mereka berkendara selama beberapa saat, mobil Velia berhenti di sebuah lokasi yang cukup megah di kota tersebut. Damar juga menghentikan mobilnya. Ikuti aku, ajak Velia sambil tersenyum tipis. Dia merogoh sesuatu dari sakunya dan menemukan sebuah kunci. Kemudian dia membuka pintu tersebut. Tempat tinggal ini cukup layak, tanya Damar dengan kaget. Suara yang dikeluarkan merupakan sebuah suara wanita yang dikendalikan oleh karakteristik magisnya. Angguk Velia sambil tersenyum kecil. Ini dulu merupakan tempat tinggal milik masterku. Biasanya seseorang akan datang untuk bersih-bersih. Tetapi orang itu tidak tinggal di sini. Ketika tombongan Damar masuk ke tempat itu, di sisi lain, di penjara awan di istana. Sinar cahaya yang terang melintas. Kemudian seorang gadis kecil muncul di hadapan Hoshi dan Asteria. Dia datang, dia sudah datang, ucap si gadis kecil kepada Asteria dengan penuh semangat. Ada apa? Tanya Hoshi. Orang yang aku pilih itu sudah datang ke kota ini. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar sangat dekat dengan aku. Seru si gadis dengan mata bersinar-sinar. Asteria dan Hoshi tidak bisa duduk diam lagi. Mereka berdua tiba-tiba berdiri dan langsung ke batas penjara mereka. Benarkah? Apakah itu Damar? Angguk si gadis kecil. Aku bisa merasakan bahwa dia ada di kota ini. Tapi, sekarang, sepertinya dia masih sedikit lemah. Namun sorot mata Hoshi justru terlihat berbinar-binar. Ibu kota istana ini pasti akan menjadi sangat kacau. Kemudian dia lanjut berkata kepada si gadis kecil, jika ada sesuatu di ibu kota istana, tolong ingat untuk datang kepada kami, ya. Jika aku punya kesempatan untuk datang, aku akan melakukannya, ucap si gadis kecil dengan riang. Untuk saat ini dan mungkin beberapa saat ke depan, seluruh ibu kota istana tampak cukup tenang. Damar dan yang lainnya menjalani hidup di kota itu dengan sederhana, terutama Damar sendiri. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan tetap tinggal di rumah Velia. Selain itu, dia juga memainkan peran sebagai seorang pelayan yang bertanggung jawab atas makanan Velia. Sedangkan Velia akan pergi untuk memenuhi beberapa undangan. Dia merupakan seorang murid dari Dewa Utama. Jadi kedatangannya ke ibu kota istana juga menarik perhatian banyak pihak. Sebagian besar senior dari 5 departemen akan mengundang wanita itu untuk datang berkunjung. Velia juga tidak menolak semua undangan tersebut. Ketika dia akan pergi, Lilia dan Thalia juga akan ikut untuk menemani dia sebagai seorang pelayan. Selama beberapa hari ini, rahasia mereka belum terungkap sedikit pun. Namun Damar bisa merasakan bahwa ada seseorang yang selalu mengawasi di sekitar tempat tinggal mereka. Bisa dikatakan bahwa pengawasan di sekitar rumah mereka benar-benar sangat ketat. 15 hari pun telah berlalu begitu saja dalam sekejap. Ketika Damar dan yang lain sedang bertarung di Istana Langit, kekacauan di daratan Magna juga terus berlanjut pada saat yang sama. 5 hari yang lalu, sebuah berita yang sangat mengejutkan datang dari daratan Oertir. Bizu telah menerobos satu ranah dan membunuh Kaisar Pemersatu dengan sekali tebasan pedang. Oleh karena itu, kekuasaannya di daratan Oertir telah berakhir dan jatuh ke dalam genggaman rombongan Bizu dan Riven. Sumber daya di daratan Oertir sedang digabungkan. Lalu semua hal yang ada di dalam laut adalah milik mereka. Sedangkan di dekat pegunungan Lagiri, Sarba memproklamasikan dirinya sendiri sebagai Kaisar Bela Diri. Kemudian dia masuk dan mendominasi pegunungan Lagiri sendirian dan mengumumkan bahwa tempat itu merupakan wilayah kekuasaannya. Selain itu dia juga meminta kepada seluruh negara di pegunungan Lagiri untuk datang menyembah dia. Pada saat yang sama, dia juga mulai merekrut semua orang. Daerah sekitar pegunungan Lagiri tampaknya sudah jatuh ke dalam genggaman Sarba.
Lalu di bagian tengah, perang terus-menerus terjadi tanpa henti. Kesatria hitam milik Kaisar Gurun pergi ke arah selatan. Dia ingin merebut bagian pusat dari daratan Magna, namun dia memiliki tujuan yang sama dengan orang lain. Pertempuran sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak. Namun pada akhirnya, mereka berdua masing-masing mendapatkan setengah dari wilayah tersebut. Struktur dari dunia ini tampaknya mulai berangsur-angsur terbentuk. Daratan Lyons merupakan daratan utama dari daratan Magna milik kelompok bisu. Kemudian daratan tengah memiliki dua kaisar dan pegunungan Lagiri dimiliki oleh Kaisar Bela Diri. Lalu di bagian paling selatan ada Ratu Salju. Bagian barat dan selatan juga masing-masing memiliki dua orang. 7 pihak tersebut terbentuk secara singkat. Susunan ini tentu saja hanya sementara saja. Semua orang juga tahu bahwa semua itu tidak berlaku begitu Dewa Utama sudah kembali terbangun. Namun semua orang ini telah ditindas oleh Dewa Utama di sepanjang hidup mereka. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk menikmati semua ini sebentar selama Dewa Utama tertidur. Jika hal buruk terjadi dan Dewa Utama terbangun dari tidurnya, maka mereka juga akan kembali bersembunyi lagi. Bersambung 2288. Seluruh dunia ini telah berubah menjadi kacau. Orang yang paling menderita tentu saja adalah para penduduk biasa. Hesperos telah memikirkan semua ini. Dewa Utama sangat kejam dan telah melakukan banyak kejahatan. Namun keberadaan dia justru menjaga keadaan yang cukup stabil dari dunia ini. Begitu sesuatu terjadi kepada Dewa Utama, seluruh dunia pasti akan berada dalam kekacauan besar. Namun menurut pandangan Hesperos, sebuah pengorbanan harus selalu dilakukan. Bagi dia, kekacauan yang terjadi saat ini merupakan kegelapan yang datang sebelum terang tiba. Jika Dewa Utama mati, aturan di dunia ini akan disusun kembali. Setidaknya keseimbangan dari kekuatan beberapa pihak juga bisa dipertahankan pada akhirnya. Waktu diam-diam berlalu begitu saja. Setengah bulan pun telah lewat dalam sekejap. Hari ini, Damar sedang menyirami bunga di taman belakang rumah Velia. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara raungan yang berasal dari luar. Raut wajah Damar seketika berubah. Dia meletakkan barang yang ada di tangannya dan bergegas berlari ke dalam rumah. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Damar. Pada saat yang sama, Velia dan yang lain juga berlari keluar. Mereka menggelengkan kepalanya dengan linglung dan berlari ke arah gerbang besar. Velia melirik ke arah itu sambil mengernyitkan dahinya. Sumber ledakan itu sepertinya berada di kediaman dari Kepala 5 Departemen. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Karakteristik magis. Damar membelalakan kedua matanya. Ekspresi wajah Velia sedikit berubah. Karakteristik magis. Aku tidak ingat siapa di dalam 5 departemen yang memiliki karakteristik seperti itu. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum akhirnya suara ledakan itu mulai menjadi pelan. Segera setelah itu, seorang pria dengan baju putih dan topeng di wajahnya sedang berjalan menghampiri mereka. Damar melirik ke arah sosok itu. Ternyata dia adalah Kup. Kup menatap beberapa orang di sana dengan ekspresi bersalah. "Senior, aku tidak membuat kalian terkejut, kan?" Velia mengernyitkan dahinya dan berkata, "Apa yang telah terjadi?" "Damar," seru Kup dengan ekspresi wajah kesal. Damar menyerang kepala divisi Kord secara tiba-tiba sehingga membuat kepala departemen terluka parah. Kemudian Damar langsung kabur begitu saja. Setelah Damar yang asli dan teman-temannya mendengar ucapan itu, ekspresi wajah mereka sedikit berubah. "Sejak kapan aku menyerang kepala departemen secara tiba-tiba?" gumamnya dalam hati dengan bingung. "Sesuatu yang buruk tidak terjadi pada kalian, kan?" tanya Kup. Velia menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Kami baik-baik saja. Aku khawatir kamu harus lebih berhati-hati selanjutnya. Damar sedang berkeliaran," ucap Kup. "Aku tahu kalau kamu sangat mengagumi Damar dan ingin bertemu dengan dia. Tapi, pria itu merupakan musuh dari Istana Langit. Jika dia tahu bahwa kamu adalah murid dari Yang Mulia dan kekuatanmu biasa saja, maka dia mungkin akan melakukan sesuatu kepada kamu. Lain kali, usahakan untuk tidak sering keluar dari rumah, ya." Velia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Aku masih harus mengurus beberapa hal lainnya," ucap Kup. "Ayo kita kembali dan berbicara." Damar menarik napas dalam-dalam dan berbicara ke semua orang. Mereka semua pun kembali ke dalam rumah. Pada saat yang sama, Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya.
Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa semua pengawas yang bersembunyi di sekitar rumah mereka sudah ditarik mundur. Itu, bagaimana situasinya? Setelah mereka semua duduk, Talia mengernyitkan dahinya dan mengajukan pertanyaan kepada Damar. Kamu sekarang bisa mengendalikannya sejauh ini? Damar menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa mungkin itu merupakan jebakan yang mereka buat untuk menguji aku sekali lagi? Aku masih harus bertahan sebentar lagi. Damar telah memikirkannya, tetapi masih memilih untuk bertahan. Namun dalam beberapa hari selanjutnya, seluruh ibu kota istana berada dalam kekacauan. Seseorang yang entah datang dari mana akan membakar dan membunuh di mana-mana dengan menggunakan nama Damar. Petunjuk utamanya adalah karakteristik magis milik orang tersebut, sehingga membuat semua orang tidak bisa memprediksinya. Damar akhirnya tidak bisa duduk diam begitu saja setelah beberapa kekacauan terjadi secara berturut-turut. Aku memutuskan akan melakukan sesuatu besok, seru Damar sambil menarik napas panjang. Hah, Lilia mengernyitkan dahinya. Kamu tidak khawatir kalau Agreya sengaja membuat jebakan untuk kita semua? Jika ini semua adalah jebakan, maka harga yang harus dibayar benar-benar sangat besar. Meskipun tidak ada satupun petinggi yang tewas selama beberapa hari ini, tapi orang yang menjadi korban pun juga tidak sedikit, jelas Damar. Sepertinya ini bukan jebakan. Aku rasa itu pasti perbuatan seseorang yang sangat membenci Istana Langit. Tapi dia melakukan semua itu dengan menggunakan namaku. Selain itu, aku juga merasa sangat bosan berdiam diri di rumah setiap hari dan berpura-pura menjadi seorang wanita. Lilia mengangguk-anggukkan kepalanya. Usahakan untuk melakukan hal itu pada malam hari. Damar juga mengangguk. Aku tahu, malam hari merupakan waktu terbaik untuk bersembunyi. Siapa target pertama kamu? Tanya Lilia. Kepala divisi Court kebetulan juga sedang terluka parah. Jadi aku bisa pergi melihat keadaan dia. Jika dia memang benar-benar terluka, maka itu membuktikan bahwa dugaanku itu benar bahwa ada seseorang yang sangat membenci Istana Langit. Orang itu berarti memiliki karakteristik magis dan berpura-pura menjadi diriku, jelas Damar. Tapi jika dia tidak terluka, artinya semua ini merupakan jebakan dari pihak lawan. Lilia mengangguk. Itu masuk akal. Kamu bisa pergi untuk membuktikannya. Baiklah, seru Damar sambil menganggukkan kepalanya. Langit perlahan-lahan berubah menjadi gelap, tanda bahwa malam hari telah tiba. Dia dan Lilia tidur di dalam satu kamar yang sama. Saat malam sudah tiba, Lilia terus memberi peringatan kepada Damar di dalam kamar. Kamu harus berhati-hati. Damar saat ini telah kembali ke wujud aslinya sebagai seorang pria. Dia mengambil selembar kertas dan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Tidak lama setelah itu, selembar kertas itu telah berubah menjadi wujud seorang wanita yang mirip dengan penyamarannya. Benda itu berbaring di atas tempat tidur dengan dua mata yang tertutup. Damar mengangguk dan berkata, aku tahu kapan aku harus berhenti. Kalian di sini juga harus mengawasi situasi di sini dan tingkatkan kewaspadaan kalian. Lilia juga menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Damar tiba-tiba menjentikkan jarinya. Tak, dalam sekejap, dia menghilang dari posisi awalnya dan muncul di luar tembok. Lalu dia bisa mendengar suara bising bergema di telinganya. Kota bagian dalam pada malam hari merupakan kota yang tidak pernah tidur. Tempat ini benar-benar sangat ramai dan sibuk, tetapi sebagian besar orang yang berjalan di sini yaitu beberapa rakyat biasa. Kehidupan malam mereka benar-benar sangat kaya. Damar pun juga mengenakan pakaian warga kelas 1. Dia langsung berbaur dengan kerumunan orang dan bergegas pergi menuju tempat tinggal kepala divisi Court. Nama kepala departemen tersebut yaitu Faulo. Dia merupakan Extreme Level Master Step 2, seorang dewa seni bela diri dual, dan teknik bela dirinya merupakan sesuatu yang berhubungan dengan ingatan. Semua kekuatan itu sangatlah cocok dengan departemen tempat dia bekerja. Dia juga memiliki karakteristik langka, namun kemampuan bertarung miliknya relatif biasa saja. Selama periode waktu ini, pengaruh Desantuari telah beredar dengan sangat cepat di ibu kota istana. Mereka telah mengumpulkan semua data para Extreme Level Master di ibu kota istana, seperti kebiasaan, karakter, kehidupan, dan sebagainya. Jika Faulo benar-benar terluka parah, maka ini merupakan hal yang bisa dijadikan peluang bagi Damar. Tidak lama setelah itu, dia akhirnya tiba di dekat rumah besar milik Faulo. Saat itu, sebuah mobil sedang berhenti di rumah besar Faulo. Kemudian seseorang turun dari mobil tersebut.
Dua orang penjaga yang berada di depan rumah besar itu bergegas maju dan bertanya mengenai sesuatu. Damar pun langsung mengaktifkan karakteristik jiwanya dan mendengar secara teliti mengenai apa yang sedang mereka bicarakan. Tuan Fuji, Pak Ketua hanya ingin Anda masuk sendiri. Sedangkan rombongan Anda, mereka tidak bisa masuk. Salah satu pengawal langsung mengernyitkan dahinya pada saat itu. Bersambung, 2289. Aku datang ke sini untuk mengobati Pak Ketua, ucap orang itu sambil mengernyitkan dahinya. Mereka juga bukan rombonganku, tetapi murid-muridku. Baiklah, seru si pengawal. Setelah kalian masuk ke rumah Pak Ketua, tolong suruh mereka untuk tidak melihat-lihat dan menyentuh apapun. Fuji menganggukkan kepalanya. Aku tahu, kami sudah paham dengan peraturannya. Kalau begitu, silakan masuk. Kemudian si pengawal mempersilakan mereka masuk. Damar tidak langsung segera masuk ke rumah itu. Dia menunggu sejenak di sekitar sana dan pergi ke tempat yang sepi. Lalu dia melompati dinding halaman rumah. Setelah dia berhasil masuk, karakteristik jiwanya langsung menyelimuti seluruh area rumah Faulo. Segera setelah itu, dia menangkap sosok Fuji dan yang lainnya. Mereka semua sedang berkumpul di sebuah kamar yang cukup luas. Lalu di dalam kamar tersebut ada sosok yang sedang terbaring lemah. Sosok itu adalah salah satu anggota dari 5 Departemen Istana Langit, yaitu Faulo, Kepala Divisi Kor. Namun keadaan Faulo saat ini benar-benar terlihat sedikit lemah. Sebuah cahaya berwarna hijau terpancar dari tubuh Fuji dan masuk ke dalam tubuh Faulo. Sosok bernama Fuji itu jelas memiliki karakteristik kayu. Kekuatannya juga berada di tingkat dewa bawah. Di Istana Langit, dia memiliki posisi yang sama dengan seorang dokter. Tampaknya luka Pak Ketua benar-benar sangat parah. Kemampuan penyembuhan dari karakteristik kayu itu juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan karakteristik Lilia. Damar menggeleng-gelengkan kepalanya. Saat dia ingin melangkah maju, tiba-tiba dia membelalakkan kedua matanya. Seseorang dari rombongan yang dibawa Fuji tiba-tiba bergerak. Faulo, orang tua seperti kamu sangat beruntung masih hidup. Ternyata kamu belum mati juga, ya. Orang itu tersenyum menyeringai ke arah Faulo. Faulo mengernyit. Tatapannya langsung tertuju ke arah orang itu sambil bertanya, siapa kamu? Aku. Pada saat itu, sekujur tubuh orang itu seketika menggeliat. Damar langsung menganga setelah melihat pemandangan di depannya. Orang itu ternyata berubah menjadi seseorang yang mirip sekali dengan dirinya. Menurut kamu, aku siapa? Dia tertawa menyeringai. Damar, ternyata itu kamu. Ekspresi wajah Faulo berubah drastis. Chi di sekujur tubuhnya langsung bergejolak. Fuji juga langsung membelalakkan kedua matanya dan berkata, sejak kapan kamu menyusup masuk ke sini? Sekarang semuanya sudah terlambat. Sosok bernama Damar itu tertawa mencibir. Lalu aura yang tajam terpancar dari tubuhnya. Dia berteriak, pedang, datanglah. Sebuah pedang panjang melayang dari arah luar. Lalu, Damar pun tersenyum menyeringai dan berkata, kali ini, aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkan kamu. Setelah itu, aura dari kekuatan ekstrim level Step 3 seketika terpancar dari dalam tubuhnya. Sosok itu langsung membunuh dengan tegas. Kemudian semua orang yang ada di ruangan itu langsung dicekik hingga tewas oleh Chi pedang. Sedangkan dia langsung menusuk Faulo dengan menggunakan pedangnya. Faulo bangkit dari tempat tidur dan meraung, Tetua Kumbang Agung, tolong selamatkan aku. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat juga ikut melayang keluar dari rumah tersebut. Kumbang Agung menyengir dan berkata, Damar, kamu juga harus mati. Si Damar mengernyit. Lalu dia langsung menjentikkan jarinya. Itu adalah kemampuan teleportasi dari karakteristik magis. Dalam sekejap, dia langsung menghilang begitu saja dari tempat itu. Kamu mau pergi kemana? Suara teriakan terdengar pada saat itu. Damar bisa merasakan dengan jelas ada pancaran dari sebuah aura yang kuat. Aura tersebut juga pernah muncul di pegunungan Lagiri. Itu adalah salah satu dari binatang suci Kumbang Agung yang mengkhianati klan naga pada saat itu. Kekuatan itu juga merupakan puncak dari Extreme Level Step 3. Dia adalah sosok yang kekuatannya berada di garis paling depan di seluruh dunia ini. Dia tampaknya bisa menangkap aura dari pihak lawan. Oleh karena itu, dia bergegas mengejar sosok tersebut. Pada saat yang sama, beberapa aura masih tersebar dari segala arah di seluruh rumah besar Faulo. Damar sedikit menyeringai saat melihat pemandangan tersebut. Di dalam kamar besar itu,
Faulo terengah-engah dan sorot matanya penuh dengan rasa takut. Dia telah dibantai sebanyak 2 kali selama beberapa hari ini. Sedangkan si pembunuh berada di sisinya. Kota ini merupakan ibu kota istana. Begitu ada suatu masalah, seseorang akan segera tiba untuk menyelesaikannya. Namun, si penyamar dengan karakteristik magis ini hampir saja mengambil nyawanya. Jika Kumbang Agung tidak bersembunyi diam-diam di dalam rumah besarnya, maka dia mungkin sudah tidak bernyawa saat diserang seperti itu. Damar, seru Faulo sambil menggertakkan giginya. Saat kamu telah tertangkap nanti, aku pasti akan menguliti tubuhmu. Di dalam rumah besar itu, Damar yang asli menunjukkan senyuman tipisnya saat ini. Sedangkan Damar yang palsu melarikan diri. Damar sama sekali tidak tahu siapa pemuda itu sebenarnya serta tidak tahu alasan mengapa sosok itu menyamar sebagai dirinya untuk melakukan penyerangan. Namun sosok itu ternyata membunuh orang-orang dari Istana Langit, jadi dia dengan senang hati meminjamkan nama dia untuk digunakan sementara. Dia mencibirkan bibirnya dan berpura-pura ingin pergi. Tapi ini waktunya untuk naik ke atas panggung. Dia bergegas pergi ke arah Faulo. Di sepanjang perjalanan, seseorang menyadari kehadirannya. Tetapi Damar sudah mengendalikan mereka sebelum mereka datang menghampiri dirinya. Damar bergegas pergi ke kamar Faulo tanpa hambatan. Sosok bernama Fuji itu langsung berlutut di hadapan Faulo saat ini. Tuan, aku sungguh tidak tahu sejak kapan orang itu masuk ke rombonganku. Faulo memberikan tatapan serius ke arah dia. Kemudian dia melambai-lambaikan tangan dan berkata, kesalahanmu tentu saja akan dibahas nanti. Sekarang kamu sembuhkan aku terlebih dahulu. Boom! Tepat pada saat itu, pintu kamar Faulo yang tertutup langsung ditendang terbuka. Sosok Damar pun seketika muncul di hadapan mereka. Faulo merasa gelisah saat melihat orang asing di depannya sekarang. Kemudian dia bangkit kembali dan bertanya, siapa kamu? Aku adalah orang yang akan mengambil nyawamu. Damar tersenyum menyeringai, dan tubuhnya menggeliat. Bes! Pada saat yang sama, karakteristik jiwanya langsung terpancar dalam sekejap. Pandangan semua orang yang ada di dalam ruangan pun langsung berubah menjadi kosong. Kemudian Damar telah berubah kembali ke wujud aslinya. Dia menyengir sembari menatap Faulo. Kamu, ternyata, kembali lagi. Kepala Faulo seperti ingin pecah. Damar tidak lagi berbicara omong kosong dan mengambil satu langkah ke depan. Lalu dia langsung menghunus pedang naga azurenya. Hukum jiwa, hukum impian, serta hukum ekstraksi udara pun juga seketika terpancar secara bersamaan. Dia mengunci Faulo di posisinya. Faulo merupakan seorang ekstrim level Master Step 2. Namun dia telah diserang satu kali oleh sosok Damar, bahkan lukanya pun belum sembuh. Jadi dia belum bisa mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. Dia terlihat putus asa setelah melihat situasinya saat ini. Tidak, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Dia meraung-raung dengan sangat kencang. Rombongan Kumbang Agung masih mengejar dan mencari sosok Damar saat ini. Namun pada saat itu, mereka bisa merasakan ada aura yang mengerikan muncul dari rumah besar Faulo. Mereka semua menoleh ke arah rumah itu. Dalam sekejap, mereka bisa melihat 9 sinar cahaya melayang di udara. Ci pedang yang sangat besar itu bergerak tanpa hambatan di dalam rumah Faulo. Tidak, pemuda itu sama sekali tidak pergi. Ternyata dia sembunyi di dalam. Maki Kumbang Agung, karakteristik magis kurang ajar. Mereka bergegas berbalik dan kembali ke rumah itu. Sedangkan di dalam rumah, Damar langsung menggunakan jurus pedang paling kuat miliknya. Dalam sekejap, rumah tersebut runtuh dan ci pedang Damar saling bersilangan. Faulo menjerit kesakitan dan sekujur tubuhnya langsung terpotong-potong oleh ci pedang yang mengerikan. Nine Style Sky Sword, Eight Shadow, serta Dragon Nine bisa mencapai kekuatan serangan di tingkat ekstrim level Step 3. Faulo pun langsung terbunuh dalam sekejap. Lalu karakteristik jiwa Damar kembali terpancar begitu melihat Faulo sudah mati. Kemudian dia bergegas menahan auranya dan mundur dari tempat itu. Bersambung, 2290. Namun dia tidak langsung meninggalkan rumah besar itu dan masuk ke sebuah ruangan tidak berpenghuni. Setelah melihat rombongan Kumbang Agung kembali, sebuah senyuman tipis tercetak di sudut bibirnya. Dia memilih sebuah tempat yang tidak berpenghuni karena jangkauan yang dicakup oleh kekuatan jiwanya cukup luas. Damar menjentikan jarinya, dan kemampuan teleportasi dari karakteristik magisnya pun diaktifkan. Lalu dia menghilang begitu saja dari posisi awalnya.
Kumbang Agung bersama dengan orang-orang Istana Langit lari kembali ke rumah Faulo dengan tergesa-gesa. Namun mereka hanya bisa melihat tempat yang sudah runtuh serta sisa siaci pedang dan hukum kehancuran di bawahnya. Faulo sudah dipotong-potong hingga tidak terbentuk. Sosok itu sudah kehilangan nyawanya. Seorang pria parubaya menyaksikan semua itu di sebuah jalan besar di luar. Kemudian dia tiba-tiba menengadahkan kepala dan mendengus, Lalu dia tersenyum menyeringai dan berkata, sepertinya Master sudah muncul. Setelah itu dia menurunkan ujung topinya dan bergegas menghilang dari tempat tersebut. Damar berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Dia tidak bergegas kembali ke rumah Velia dan teman-temannya, tetapi dia langsung pergi mengelilingi rumah besar Faulo. Di bagian luar rumah itu, ada banyak sekali orang yang berkumpul sekarang. Mereka semua tampaknya sedang menyaksikan kejadian yang sedang terjadi di sana. Damar cukup lama bersembunyi dan menonton di antara kerumunan orang itu. Hingga akhirnya orang-orang dari dalam rumah Faulo datang dan mengusir kerumunan orang itu. Kemudian dia baru pulang ke rumah Velia dengan senang hati. Setelah dia berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia merasa bahwa sepertinya ada sosok yang terus mengikuti dirinya. Bola matanya pun sedikit menyusut. Kemudian Damar langsung mengaktifkan karakteristik jiwanya. Setelah dia kembali berjalan beberapa langkah, dia mengetahui bahwa memang ada seseorang di belakang. Sosok itu mengenakan sebuah topi dan terus mengikuti dirinya. Damar pun menghentikan langkah kakinya. Pada saat itu, sosok tersebut mengangkat kepalanya. Lalu wujudnya seketika berubah menjadi sosok Damar, dan kembali lagi ke wujud aslinya. Sosok itu menunjukkan sebuah senyuman ke arah Damar. Damar menoleh dan melihat ke arah sosok itu. Dia sangat yakin bahwa orang itu yang menyamar menjadi dirinya. Ketika dia menoleh ke belakang, orang itu pun mendekat. Di tengah kerumunan ini, dia berjalan di sisi Damar, lalu berkata dengan tenang, "Ikuti aku." Ekspresi wajah Damar berubah. Dalam hati dia juga merasa sedikit penasaran. Dia masih punya satu kesempatan untuk melakukan teleportasi, jadi dia tidak terlalu takut. Dia ikut berjalan di sisi orang itu. Mereka berdua berjalan berdampingan, lalu perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam kerumunan. Pada saat ini, orang itu bertanya, apakah Faulo sudah mati? Ya, dia sudah mati. Damar menjawab dengan tenang, kemudian dia balik bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu menyamar menjadi aku? Identitasmu ini cukup berguna. Orang itu terkekeh, kemudian bertanya, siapa aku? Kamu akan tahu kalau mengikutiku, apakah kamu berani? Tentu saja, sahut Damar dengan nada tenang. Aku menyukai keberanianmu. Dia menyahut sambil tersenyum tipis. Kemudian orang ini berjalan di depan, Damar pun mengikutinya dengan ketat. Jalan yang mereka lalui adalah jalanan yang paling makmur di seluruh ibu kota Istana Langit. Jalanan ini disebut dengan Jalan Strada. Jalan Strada sangat makmur. Ketika Damar berjalan, dia merasakan bahwa perlahan-lahan ada perubahan yang muncul pada orang di depannya, dan sepertinya tidak ada orang di kerumunan ini yang menyadarinya. Belum lama mereka berjalan, Damar menyadari bahwa bokong orang itu mulai berubah menjadi sedikit menonjol. Sepatu yang dia kenakan entah sejak kapan berganti menjadi sepasang sepatu hak tinggi. Tidak ada perubahan yang terlalu banyak pada pakaian di tubuhnya. Akan tetapi Damar dapat merasakan dengan jelas kalau dia yang sekarang sudah berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Dilihat dengan karakteristik jiwa, wajah luar biasa cantik dan memiliki bentuk tubuh yang berlekuk. Yang paling penting adalah, semua tindakannya ini dilakukan di depan banyak orang. Bahkan kalau bukan karena Damar bersedia mengikutinya, dan menerawang dengan menggunakan karakteristik jiwa, Damar tidak dapat memastikan bahwa orang di depannya ini memang orang yang sama dengan yang tadi. Meski begitu, dia bahkan tidak menyadari sebenarnya bagaimana orang di depannya ini berubah. Pada saat ini, Damar tiba-tiba merasakan kalau ini adalah magis yang sebenarnya, dan saat ini, wanita itu mengurangi kecepatan langkahnya untuk berjalan di sisi Damar, lalu dia berinisiatif menarik lengan Damar dan mencondongkan tubuhnya ke Damar. Mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih yang manis. Damar tercengang, dia sedikit menolak, bagaimanapun juga menurutnya orang ini adalah seorang pria. Aku seorang wanita. Pada saat ini, orang di sampingnya ini berbisik pelan, aku tidak merasa keberatan, apa yang kamu tolak? Apa? Damar terkejut, kemudian dia menatap orang itu sambil bertanya, kamu seorang wanita. Kalau aku menyamar menjadi seorang pria, apakah aku sudah pasti merupakan pria? Dia tersenyum ringan, lalu melanjutkan,
jangan bicara omong kosong lagi. Kalau kamu mau tahu, ayo ikut aku. Sambil berbicara, dia membawa Damar masuk ke dalam sebuah restoran mewah di Jalan Strada. Ruang VIP. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada sang pelayan seraya berkata, ruangan yang paling tenang. Pelayan itu menganggukkan kepala, lalu berkata, silakan ikuti aku. Setelah mereka berada di tempat dengan cahaya yang lebih terang, Damar memperhatikan orang di sebelahnya. Dia dapat melihat wajah cantik wanita ini dengan jelas, juga lipatan dadanya dari bajunya yang sedikit terbuka. Bagus, kan? Wanita di sebelahnya terkekeh, lalu bertanya dengan santai, kamu tidak takut kalau aku adalah seorang pria? Damar terdiam mematung. Memang, karakteristik magis membuatnya sulit untuk mengetahui apakah seseorang itu pria atau wanita. Damar termasuk bagian yang menolak untuk berubah menjadi wanita. Ketika dia harus terlihat sebagai wanita dan menyamar sebagai wanita selama beberapa hari, dia merasa tidak nyaman di seluruh tubuhnya. Namun dia tidak tahu apakah kekuatan magis orang lain memiliki beban psikologis seperti ini. Begitu memikirkan bahwa orang ini mungkin saja adalah seorang pria, dia melirik orang ini beberapa kali, tangannya juga masih ditarik, dia teringat dengan kata-kata yang diucapkan Chris ketika di bumi dulu. Waktu itu, Chris pergi seorang diri untuk menjalankan misi ke sebuah negara yang penuh dengan monster mewakili Night Watcher negara H. Ketika dia sampai di tempat itu, secara otomatis dia pun langsung menjelajah, hingga akhirnya memanggil 4 orang gadis muda untuk menemaninya bermalam, dan di antaranya ada satu monster. Pada akhirnya Chris mengatakan bahwa yang dia pikir dia tiduri itu kemungkinan adalah monster tersebut, hal itu membuat dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bisa pulih. Damar juga memiliki sedikit perasaan seperti itu, tetapi untungnya, dia hanya melirik saja, tidak ada perasaan berat di dalam hatinya. Segera setelah itu, mereka berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan VIP yang sangat sunyi dan luas. Ruang VIP itu juga dilengkapi dengan balkon. Pada saat ini, barulah wanita itu melepaskan lengan Damar, dia menarik kursi, lalu duduk di kursi tersebut. Ruang VIP itu mewah sekali, wanita itu tersenyum tipis. Kemudian dia mengambil buku menu dan memesan beberapa makanan. Setelah selesai memesan, dia berbicara kepada pelayan sambil tersenyum, bawakan makanannya ke sini setelah setengah jam, sebelum itu, jangan mengganggu kami. Baik, sang pelayan mengangguk, lalu dia mengeluarkan suatu alat yang tampak seperti alarm dan mengatur waktu untuk setengah jam, setelah itu meletakkannya di atas meja. Kemudian barulah dia berjalan pergi. Pada saat ini, wanita yang duduk di seberang Damar tersenyum manis dan berkata dengan nada yang sedikit menggoda kepada Damar. Selama setengah jam, tidak ada orang yang datang dan mengganggu kita. Apapun yang kita lakukan di dalam sini, sekencang apapun suara yang kita hasilkan, tidak ada orang yang akan mendengarnya. Bersambung.